Ini reentry H4. Ini reentry H1 di MidBB. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Efek. Di video kali ini Mimin akan menjawab pertanyaan seorang teman kita dari negara seberang, yaitu dari Jerman ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel Mimin atau nggak sengaja ketemu channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kita yang lain. Bunyikan juga lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasan, Mimin ada informasi menarik yang sudah kiranya bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mari kita simak dulu informasi berikut ini. Mengapa perlu membuka akun XM Ultralo? Karena XM Ultralo akun menawarkan trading canvas web untuk instrumen populer seperti Gold, Euro USD, USD GP, Euro JP, GBP USD, dan masih banyak lagi. Rasakan manfaat lainnya seperti tanpa komisi dan spread serendah 0,8 pip pada pasangan utama. Dapatkan leverage 1:1000 untuk peluang trading yang maksimal dan deposit hanya minimal 5 US dollar. Selain itu, nikmati juga perlindungan saldo negatif untuk keamanan ekstra. Nah, untuk membuka akun Ultralo caranya cukup gampang. Pertama, silakan login ke member area di XM. Kemudian silakan klik buka akun tambahan. Kemudian di sini dapat memilih Ultralo standar dan Ultralo mikro. Lalu klik centang dan klik lanjut. Kemudian buatkan kata sandi trading, lalu klik selesai. Dan penambahan akun Ultralo selesai. Bergabung juga dengan komunitas trader global XM dan mulailah trading dengan percaya diri di hari ini. XM satu untuk semua. Oke, itu dia informasinya. Sekarang mari kita lanjutkan ke pertanyaan. Kita baca dulu pertanyaannya, dan ini pertanyaan dari seorang teman. Nah, ini udah banyak bertanya tapi saya belum mampu jawab ya. Ini pertanyaan ada 27 September di atas saya udah kongsikan beberapa, dan di sini kalau kita melihat dari pernyataannya, beliau sudah belajar kurang lebih selama 3 tahun 4 bulan menggunakan BBMA ya. Dan dari bahasa beliau ini, beliau kayaknya menggunakan bahasa translate ya. Nah, di sini kita baca dulu pertanyaan beliau ya. Di sini, saudaraku, saya punya pertanyaan yang tidak dapat saya temukan jawabannya sekarang. Bagaimana saya dapat mengetahui, misalnya, harus mengambil reentry H1 ataupun menunggu reentry H4. Karena terkadang harga bergerak dari reentry H1 dan terkadang memberi saya konfirmasi reentry H1, tetapi menembusnya untuk masuk ke reentry H4. Dalam kasus ini saya mengalami kerugian meskipun harga mengkonfirmasi reentry H1 ya. Dan di sini beliau mengirimkan screenshot ya. Coba kita lihat. Di sini reentry M15. Nah, ini saya bingung ya. Ini cara beliau marking bingung karena beliau cuma marking satu time frame ya. Tapi kalau dari sisi pertanyaannya Mimin sedikit mengerti ya. Jadi intinya beliau mencari mengambil reentry H1 atau menunggu reentry H4 ya. Kalau dari pertanyaan beliau, harus mengambil reentry H1 atau menunggu reentry H4. Nah,
Kalau seperti ini tergantung kondisi, tapi lebih selamat kalau ada sinyal di kedua time frame, lebih selamat menunggu reentry H4. Tapi boleh juga kalau kita mengambil reentry H1, karena kadang-kadang dia hanya akan mengambil reentry di H1 saja. Ya, intinya kembali ke multi time frame. Dan di sini juga berkenaan dengan validasi setup dan terbatalnya akan setup. Dari pertanyaan mungkin Mimin sudah sedikit paham, tapi dari screenshot Mimin kurang paham karena kalau kita cari susah itu karena satu time frame. Dan ini ada contoh lain ya. Oh, ini pertanyaan lain, kita fokus ke ini dulu. Dari sisi pertanyaan Mimin sudah paham, sekarang kita coba lihat di chat ya. Oke, beliau tadi pair apa? Kita coba lihat ini GBP USD. Oke, GBP USD kita coba buka cari GBP USD. Kita cari ya dari H4 tadi. Dan seperti biasa karena kawan-kawan suka cat warna putih, jadi Mimin akan ganti ke warna putih dengan ya menurut informasi kawan-kawan bisa lebih terang ya. Oke. Ya, jadi pertanyaannya menunggu reentry H4 atau H1 jika ada sinyal ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ada satu sinyal ya dari momentum H4 di H1 di mid BB. Oke. Oke kawan-kawan, sebelum kita bahas ke validasi, kita bahas dulu sinyal. Jadi kalau H4 sinyal, maka H1 juga ada sinyal. Ya, di sini kita catat dulu sedikit tentang sinyal. Sinyal CSEK dan CSM. Oke. Kita fokus ke dua sinyal ini dulu ya, dan kita fokus kepada time frame H4 dan H1 sesuai dengan pertanyaan ya. H4 Oke, H4 ini H1. Nah, H4 dan H1. Jadi kalau di H4-nya ada candle arah, maka di H1 seringkali akan ada CSM. Ini yang akan kita bahas dulu. Dan sekarang setup yang dipertanyakan adalah reentry. Setup reentry. Oke, ada sinyal, tentu ada setup. Mau sinyal dari arah kuku akan ada setup reentry. Mau sinyal dari momentum akan ada reentry. Nah, di sini yang menjadi persoalan siapa yang lebih kuat, sinyal arah ataupun CSM. Tentu yang lebih kuat yang membawa pergerakan market adalah CSM. CSM adalah sinyal kekuatan ataupun sinyal perubahan arah tren berlaku di semua time frame ya, tentu CSM. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kadang-kadang reentry ini hanya mengambil reentry dari H1 saja. Kadang-kadang mengambil reentry CSAK H4. Nah, kadang-kadang juga giliran kita masuk reentry H1, terbatal dia ngambilnya reentry arah kuku pada H4. Nah, seperti itu kalau Mimin baca dari pertanyaan tadi. Dan pertanyaan ini kayaknya berulang-ulang dan banyak yang keliru ya. Jadi kita coba bahas lebih detail lah di video ini ya. Jadi secara sinyal setup akan kuat apabila terjadi dari reentry candle momentum. Nah, kadang-kadang di H4 CSM, di H1 pun CSM. Nah, itu kekuatannya kuat. Ya, tapi kuatnya di CSM
daripada H4 karena reentry H4 di top BB H1. Tapi kita tetap bisa mengambil reentry daripada H1 dengan catatan. Dengan catatan kita ya kalau gagal ya kita cut loss ataupun SL lah ceritanya ya. Oke. Sekarang kita coba cari ya reentry yang H4 dan ada juga reentry di H1. Oke, sekarang yang berlaku di sini ya. Nah, di sini ada berlaku reentry, tapi reentry ini belum sampai karena tertahan di mid BB. Nah, di sini reentry yang biasa-biasa sajalah jenis reentry MA5, MA10. Nah, di H1 reentry di pertemuan mid BB. Reentry di pertemuan mid BB minimal 3 candle 1 2 3. Ini reentry yang biasa-biasa. Ini reentry di pertemuan mid BB. Nah, sekarang seperti ini. Ini kebetulan di yang sedang running ya. Seperti ini. Ini dia tidak mengambil reentry H4, tapi hanya sebatas mengambil reentry di H1. Ya, tapi reentry ini hanya tertahan di MA5, MA10 low di H1. Sehingga dia naik balik sideways. Ya. Nah, ini reentry yang tidak sampai di H4. Sampainya di H1, ini reentry di H4. Sekarang lihat. Kalau H4, ini H1 kita ganti warna merah ya. Oke, ini H1, ini H4. Oke. Lebih bagus kalau reentry H4, ya lebih bagus. Di H1 itu berada di top BB dan EMA 50. Itu reentry yang bagus. Ya, di sini ada 3 bentuk. Yang pertama reentry di H1, di H4 tidak membuat reentry. Kemudian ada reentry mid BB di H1, di H4 sedang reentry tapi belum sampai. Dan jangkaan yang lebih bagus, kalau reentry H4 maka di H1 berlaku extreme diamond atau reject top BB. Itu lebih low risk. Tetapi reentry seperti ini tetap boleh digunakan. Ya, oke. Nah, kalau reentry di H4, kalau reentry di H4 secara kita validasi ya. Reentry H4 akan valid bila M15 membuat CSM. Ya, time frame 1 dan time frame 3. Bila reentry H4. Apabila reentry H1, ini H4, ini H1. Maka kalau H1 M5 time frame ketiga. Ya, ini H1. Ini berbicara validasi. Nah, sebelum reentry ini muncul momentum di time frame ketiga, kita juga tetap bisa menggunakan code. Ya, mau MAV, mau ekstrim kita bisa, tapi kita tahu itu masih beresiko. Sekarang coba kita lihat. Ini reentry H4. Ini reentry H1 di mid BB. Kita fokus yang ini ya, yang sedang berlaku dan yang sedang running. Yang ini reentry H4. Ini reentry H1 di pertemuan mid BB. Yang memvalidkan reentry H4 ini adalah momentum di M15. Sekarang M15 muncul momentum. Kita boleh sebut reentry H4 sudah valid. Nah, selanjutnya kita akan pantau reentry kelanjutan. Kelanjutannya bagaimana? Kalau di sini ada arah di H1, maka M15 akan ada momentum. Nah, sekarang kita akan pantau apakah reentry ini akan datang ke M15 atau akan datang ke H1 ataupun akan terbatal. Nah, seperti itu ya.
Tapi di sini kita bisa lihat bahwa di N15 momentum buy yang ini sudah dimatikan dengan momentum sell. Sekarang kalau kita ngikut H4, perjalanan H4 masih ada kekuatan untuk turun sebelum ada muncul momentum buy yang baru. Dan di sini juga ada arah sell daripada M15. Tetapi keadaan sell yang seperti ini H4 tadi belum mengambil re-entry yang maksimal. Di mana re-entry H4 maksimal yang bagus di top BB H1. Ya, tapi kalau kita mau ngambil boleh, tapi di sini kita harus ingat bila ada arah baru buy dan M15 muncul momentum yang baru, maka di sini akan menjadi ekstrim tipe wajib MHV. Ini land of fire-nya MHV. Ya, ini land of fire-nya MHV. Jadi, kalau muncul M15 momentum yang baru, H1 ada arah kukuh yang baru, destinasi ke top BB untuk membuat re-entry H4 yang low risk, yaitu extreme diamond di H1. Ya, itu caranya. Jadi syarat untuk menuju ke top BB H1, M15 ada momentum buy yang baru. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita sell, kita akan menunggu sell, sebaiknya berlakunya extreme diamond di M15. Tetapi saat ini MA50 di dalam BB. Jadi kalau seperti ini kayaknya kurang bagus untuk kita ikuti re-entry sell H1 karena berpotensi menjadi MHV di H4. Dan ciri-ciri yang kedua, MA50 keluar dari top BB di H1. Ini adalah re-entry yang resikonya ada. Nah, tapi bukan berarti tidak boleh entry, boleh, tapi kita harus untuk scalping oke lah. Ya, kalau kita ngikut re-entry H4, re-entry H1 dan lanjut di M15, ya. Nah, kalau misalnya kita mau ngikuti re-entry di M15 yang ini, ya, tanpa peduli MA50 yang keluar dari top BB H1, ya. Kita tetap mau ikuti. Kita tunggu di area MA5 M10 di M15 berada di diamond setup M5. Nanti kalau semakin turun nanti BB-nya beriring dengan berjalannya waktu close candle, nanti top BB akan bertemu dengan MA50. Dan ketika bertemu dengan MA50, oke, kita anggap ini adalah re-entry M15 lanjutan daripada re-entry H4 dan H1. Tetapi ketika kita entry sell, ini kita ngikut lanjutan re-entry H4 dan H1 dan M15 yang sebenarnya re-entry yang baru jalan, maka apabila muncul momentum buy yang bring MA50, maka potensi gagal re-entry M15 itu ada. Jadi kalau ada re-entry CS arah kuku buy M15, sebaiknya kita cut loss dulu, menunggu diamond setup di H1 karena yang sebenarnya re-entry di H4 ini masih dalam perjalanan. Ya, tadi kalau kita entry di mid BB, re-entry mid BB ini boleh, tapi kalau re-entry mid BB ini bukan re-entry yang sudah sampai pada H4. Ya, boleh-boleh aja, tapi ingat ini ada ekstrim tipe wajib akan menjadi MHV bila tidak ada momentum yang baru. Ya, dan ini tanda-tanda juga MA50 sudah keluar. Jadi kalau sudah keluar atau mendekati top atau low BB, dia berpotensi akan mengambil ataupun akan membuat momentum yang baru. Contohnya di sini ada momentum, ya. Di sini pada saat momentum ini MA di sini MA50. Tapi saat momentum yang ini MA50 berada berdekat-dekat dengan low BB, tapi masih di dalam BB. Lihat, re-entry ini potensinya terbatal tinggi sehingga dia kemari. Ya, jadi re-entry yang jarak dengan MA50 ini harus diwaspadai. Nah, seperti itu. Ini sekilas dulu tentang re-entry yang nampak di depan mata yang sedang berjalan yang kita bahas
Ini ya. Oke, sekarang contoh. Ada re-entry seperti ini. Nah, seperti ini ada arah kukuh, ada re-entry. Re-entry di H4. Ya. Ini juga ada arah kukuh, tapi re-entry-nya terbatal. Oke, kita bahas yang valid dulu tanpa melihat satu time frame di atasnya. Kita lihat berdasarkan H4 dan H1 sesuai dengan pertanyaan. Oke, sekarang ada arah kukuh dan ada re-entry. Kita lihat di H1, maka kalau arah kukuh di H4, di H1 akan ada momentum maps. Kenapa kau lari? Nah, ini momentum. Ini momentum. Oke, sesuai nggak dengan yang kita catat? H4 CSAK re-entry, H1 CSM re-entry. Nah, sekarang lihat. Setelah momentum, H1 membagi sekali re-entry. Momentum kedua, H1 membagi re-entry H4. Re-entry di H4 ya, di low BB H1. Ya, lebih bagus kalau MA50-nya di luar. Ya, tapi kadang-kadang di dalam. Kalau di dalam kita perlu validkan lagi. Oke. Nah, kita lihat, kita tandai di sini arah kuku H4 ya, maka di H1 ada momentum ya. Di H1 ada momentum. Yang ini arah kuku. Kelihatan enggak ya? Ini arah kuku, kita tandain. Ini momentum, ada re-entry ya. Tapi re-entry di H1 pada saat momentum masih berada dekat-dekat dengan mid BB. Ya. Ini dia sempat turun mengambil re-entry, terus naik, reject top, turun naik lagi. Nah, ini dalam keadaan BB mendatar. Nah, kalau misalnya di saat terjadi arah kuku H4 dan di H1 ada momentum, ya katakanlah saat itu hanya baru berlaku yang ini. Ini arah kuku H4 dan di H1 re-entry. Ini baru berlaku re-entry H4. Ini re-entry H1, ini re-entry H4. Sekarang pertanyaannya adalah re-entry di H1 ini apakah langsung mau ngambil re-entry ke H4 ya, atau hanya sebatas mengambil re-entry H1 dulu ya. Di sini teman-teman perlu ingat, kalau re-entry H4 mau berlaku, perhatikan EMA50 sudah jauh dengan candle. Ini tanda-tanda re-entry H4 mau berlaku. Tapi kalau sedang ada arah kuku di H4, ada momentum di H1, MA50 di H1 masih dekat-dekat dengan mid BB, ini ada potensi akan valid re-entry H1 dulu. Ya, sampai jarak candle dengan MA50 baru kita harus hati-hati akan mengambil re-entry di H4. Ya, ini kan arah sinyal. Ini sinyal, ini juga sinyal momentum. Dia bagi re-entry sekali. Apa yang membatalkan re-entry H1? Harus ingat, yang membatalkan re-entry H1. Ya, ini apakah valid atau terbatal? Kita lihat di M15. Kalau H1. Lihat, re-entry H1 ya, momentum re-entry di M15 juga ada momentum. Tapi re-entry di M15 terbatal nih. Lihat pada saat berlaku re-entry H1 di mana? Di low BB M15 yang reject MA50. Inilah kita buy re-entry H1. Kalau muncul momentum M15 dan muncul arah kuku sell di H1, sebaiknya kita keluar dulu. Keluarnya sampai kapan? Sampai kita bertemu re-entry H4 di low BB H1. Sama semua berlakunya kalau re-entry itu cantik. Ya, dia kalau di H1 re-entry, maka di M15 yang giliran berlakunya mana ini kok jauh ya?
akan berlakunya extreme atau rejection bersama MA50 atau sekurang-kurangnya reject low BB. Nah, ini re-entry H1. Kalau re-entry H4, maka giliran H1 di bawah low. Ini low ini di bawah, semuanya adalah re-entry H4. Ya, di sini juga momentum jauh tetap mengambil re-entry di H4. Ini re-entry H4 juga. Ya, valid tapi tertahan di area ini. Kita belum berbicara, ini sudah valid tapi dia tidak lanjut. Ya, kenapa? Kembali lagi ke MA50. Perhatikan MA50 sangat penting untuk mendeteksi re-entry itu potensi hanya akan mengambil re-entry H1 ataupun akan mengambil re-entry H4. Ya, kalau seperti ini potensi akan mengambil re-entry H4. Tapi belum lagi. Selama belum ada momentum yang baru di M15. Ini masih sideways. Nah, kalau seperti ini, kalau kita berani entry, harus jaga-jaga SL atau cut profit. Jangan hold lama-lama. Nah, seperti itu kawan-kawan. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman kita yang tadi dengan contoh-contoh yang ada ya. Ini semua berlaku di semua time frame ya, di semua time frame, di semua pair. Nah, contohnya di gold nih yang sedang berlaku. Oke, ini ada arah kukuh. Di H1 ada momentum. H1 bagi sekali re-entry ya. Di H4 belum. Di H4 masih OTW. Ini candle lanjutan H4. Nah, kalau kita anggap mau mengikuti re-entry H1 sebab EMA50 masih berada dekat dengan mid BB, oke, cari M14. Nah, seperti ini. Kadang-kadang dia reject mid M50 di bawah. Ya, jadi lebih bagus kalau re-entry H1 kita tunggu di low BB M15 yang ada diamond. Itu lebih bagus. Cuman kadang-kadang hanya berlaku golden, boleh juga. Ya, nah ini ciri-ciri kalau dia mau ngambil re-entry H4. Ini kan ada arah kuku, dia mengambil re-entry H4. Lihat, M15 pasti ada momentum. Di sini pertama ada momentum yang kurang jelas, di sini ada momentum yang jelas. Kemudian ingat kembali destinasi momentum. Destinasi momentum M15 akan ke low BB H1. Selama tidak ada momentum yang baru di H1, maka re-entry H4 valid. Nah, itu saja. Jadi mau ngambil re-entry H4, mau ngambil re-entry H1. Nah, seperti itu caranya. Supaya durasi tidak terlalu panjang, Mimin cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan kawan kita itu dari Prancis ya, yang sudah belajar BBMA 3 tahun lebih ya. Mungkin ini tidak segampang yang sudah Mimin bahas, itu perlu di backtest, dibuat screenshot yang banyak. Ya, kalau sudah buat screenshot yang banyak, maka akan mendapatkan sesuatu keindahan daripada ilmu. Ya. Cukup sekian dulu, Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Bila ada pertanyaan silahkan balas di kolom komentar. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.